Selamat pagi semuanya, Shalom. Kembali pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita, masih tema bersyukur. Kalau minggu lalu kita belajar tentang mengapa perlu bersyukur, maka kali ini kita akan bahas mengenai apa yang diperlukan untuk bersyukur. Kita akan belajar bahwa bersyukur bukanlah sekedar bersikap pasif, pasrah, menerima apa adanya, atau tidak menyikapinya secara berbeda. Bersyukur itu adalah tindakan aktif, harus diupayakan, sehingga diperlukan semangat untuk melakukannya. Nah, sebelumnya kita akan belajar dari 2 Korintus pasal 4 ayat 15 sampai 18. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Sebab yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, Rasul Paulus menyampaikan bahwa untuk tahu bersyukur atau semakin melimpah ucapan syukur kita, maka perlu juga kita mengalami yang namanya penderitaan. Ketika kita mengalami penderitaan, kita baru menyadari bahwa kita benar-benar memerlukan kuasa Tuhan untuk menolong kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar apa yang mendorong kita untuk bersyukur. Yang pertama, kita bersyukur untuk karunia Allah yang paling penting, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menghapuskan dosa kita dan memberikan jaminan keselamatan untuk kehidupan di akhirat nanti. Kenapa kita harus bersyukur? Kita tahu dalam kitab Roma itu dikatakan upah dosa ialah maut. Sementara kita manusia semuanya sudah berdosa. Bahkan dalam kandungan pun kita sudah berdosa. Itu dalam Mazmur pasal 51. Jadi pada akhirnya sebenarnya manusia tanpa pertolongan Tuhan atau di luar Tuhan itu semuanya sedang menuju kepada maut, penghukuman kekal. Tetapi pengorbanan Yesus di kayu salib itu menghapuskan dosa kita dan memberikan kita keselamatan. Nah, ini yang perlu kita syukuri dan harus kita syukuri. Yang kedua, kita mengingat apa yang Allah sudah lakukan untuk kita. Memberikan orang tua atau keluarga kesempatan bersekolah, kesehatan, tempat tinggal, teman-teman, dan kesempatan untuk hidup di negara Indonesia yang sangat indah dan subur. Nah, sebagai contoh kecil tentang kesehatan saja, atau kita boleh bangun tadi pagi, maka sangat perlu untuk bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan yang menyambung napas kita. Kita boleh sehat di pagi hari ini. Kita lihat betapa banyaknya orang-orang yang sedang terbaring di rumah sakit, yang untuk menyambung napas hidupnya saja perlu oksigen, perlu peralatan-peralatan medis, komputer, dan lain sebagainya. Nah, dengan sehat saja kita sekarang ini, itu sudah sangat disyukuri. Yang ketiga, kita harus pahami bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang dilewatkan sia-sia untuk kebaikan kita. Termasuk ketika kita kecelakaan contohnya, atau
kaki kita terkilir karena kita tidak hati-hati ketika turun dari tangga sehingga tergelincir, maka kejadian ini akan membuat kita untuk bersyukur, lalu kita akan bertindak hati-hati ke depan supaya tidak mengulangi kecelakaan yang sama. Atau kalau kita ingat atau ada mungkin yang tahu kejadian tahun 2011 yang lalu di mana teroris ya membajak 2 pesawat dan mengarahkannya ke gedung WTC di Amerika Serikat, ya, menghancurkan gedung itu, gedung kebanggaan Amerika Serikat atau pusat perdagangan dunia pada waktu itu. Nah, akhirnya berapa yang meninggal? Lebih dari 7.000 orang. Tetapi di balik kisah itu ada beberapa kisah-kisah ya yang selamat dari bencana itu, ya. Ada orang yang terhindar ya, dari bencana WTC itu ketika pagi-paginya dia berangkat mau kerja, tetapi ketika di jalan dia terciprat air dari mobil itu sehingga bajunya kotor. Akhirnya dia balik ke rumah, dan ketika dia mau ke tempat itu, dia melihat sudah hancur. Nah, artinya selang waktu itu membuat dia terhindar dari bencana. Coba kalau dia tidak, atau tadinya dia langsung mungkin pasti dia sudah ada di gedung itu dan ikut mati di situ. Cerita lain juga, ada orang yang terlambat bangun, terlambat berangkat kerja, akhirnya yang biasanya dia naik bus, ternyata busnya sudah lewat, akhirnya dia terlambat lah. Nah, akhirnya dia selamat dari bencana itu. Nah, itu mungkin pada waktu dia seperti itu mungkin ada yang mengomel-ngomel, tapi ternyata itu cara Tuhan untuk menghindarkan dia dari bencana itu. Nah, yang keempat, dengan bersyukur kita diminta untuk menyikapi hidup ini dengan sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Allah menginginkan kita memiliki sikap optimis dalam menjalani hidup yang dikaruniakannya. Allah membiarkan kita menjalani suka duka, pahit manis, karena Allah sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, bukan pribadi yang cengeng atau mudah menyerah bila menghadapi kesulitan sekecil apapun. Artinya, ketika kita menghadapi sesuatu masalah yang tidak kita inginkan atau mengalami kedukaan, sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita, ya, melatih kita untuk kita menjadi pribadi yang kuat, ya, pribadi yang tangguh, ya, pribadi yang bersikap optimis, ya. Jadi tidak pantang menyerah. Yang kelima, kita juga bersyukur untuk misi Allah bagi manusia, termasuk kita di dunia ini. Pengalaman yang kaya atau banyak menghasilkan kesan yang beraneka ragam sehingga membuat kita lebih menghargai hidup yang dikaruniakan Tuhan. Hidup tidaklah membosankan karena ada hal-hal baru yang membuat kita senantiasa mengagumi betapa Allah bekerja dalam segala hal untuk membawa kebaikan bagi umat yang dikasihinya. Manusia dengan segala keterbatasannya hanya mampu berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun Allah tidaklah berpikiran sempit seperti itu. Ketika Allah berbuat kebaikan, Ia berpikir untuk semua yang ada di dunia, bukan hanya untuk suatu negara atau suku bangsa tertentu saja, tetapi untuk semua umat manusia. Nah, itu luar biasa. Ketika Allah menurunkan hujan, hujan itu dialami oleh mereka yang menjadi anak-anaknya maupun mereka yang menolak kehadirannya.
Nah, jadi untuk semua orang. Nah, poin selanjutnya, bersyukur sebagai tindakan aktif. Ya. Bersyukur sebagai tindakan aktif. Kadangkala kita mengucap syukur secara otomatis, artinya apapun yang situasi yang dihadapi secara spontan kita langsung mengatakan syukur Tuhan. Di satu sisi memang inilah yang diinginkan, namun di sisi lain ternyata dengan bersikap spontan seperti itu kita tidak lagi memaknai ucapan syukur yang kita naikkan. Apakah kita bersyukur karena itu diwajibkan? Apakah sungguh-sungguh kita bersyukur bila berada dalam situasi yang sangat sulit? Nah, selain itu, cukup banyak orang yang salah paham dalam mengartikan makna bersyukur. Apa kesalahan mereka? Yaitu ketika menganggap bahwa bersyukur dilakukan dengan pasrah tanpa dimaknai dengan sungguh-sungguh. Apa bedanya? Sikap pasrah atau disamakan juga dengan sikap fatalistik adalah sikap menerima apa adanya. Bahaya dari sikap inilah tanpa melakukan apa-apa karena merasa tidak punya kekuatan, kita tetap berharap pertolongan akan tiba dengan sendirinya. Tuhan tidak ingin kita bersikap seperti ini. Tuhan ingin supaya dalam keadaan sesulit apapun kita tetap memiliki harapan terhadap pembebasan dari Tuhan. Jadi bukan pasrah. Nah, Allah memang selalu menyiapkan pertolongan tepat pada waktunya. Namun Allah menunggu apakah kita sungguh-sungguh meminta pertolongannya dan bersandar pada kuasanya. Pada saat kita tetap menunjukkan sikap bergantung pada Allah dalam situasi sulit, orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa sumber kekuatan kita adalah dari Tuhan sendiri. Rasa syukur yang kita naikkan pada situasi sulit ini bukanlah karena kita bertindak emosional, melainkan karena menyadari bahwa Allah tetap bekerja dalam situasi sesulit apapun, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, demikian pelajaran kita pagi hari ini. Nah, untuk tugasnya pagi hari ini, coba tuliskan 5 hal yang dapat kamu syukuri. 5 hal yang dapat kamu syukuri, dan juga 5 hal yang sulit untuk disyukuri. 5 hal yang sulit untuk disyukuri. Itu saja pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Shalom.